Hanli menundukkan kepalanya sambil berpikir. Sepertinya tidak ada cara baginya untuk menghindari pemeriksaan doktermu. Doktermu benar-benar memberinya penawar racun tanpa ragu-ragu, menunjukkan ketulusannya yang jelas. Jika Hanli masih mencoba bertele-tele, kecurigaan doktermu akan meningkat, menyebabkan dia berpikir bahwa Hanli belum menembus lapisan keempat seni musim semi abadi, dan malah berbohong kepadanya dengan kata-kata palsu. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar keadaan akan berubah menjadi lebih buruk, menyebabkan banyak kejadian tak terduga di luar kendalinya. Namun, Hanli sudah lama mengantisipasi momen ini dan membuat persiapan. Bahkan jika doktermu memiliki niat jahat terhadapnya setelah memeriksa denyut nadinya, Hanli masih memiliki beberapa cara untuk menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri. Saat memikirkan hal ini, Hanli mengangkat kepalanya. Dia melirik doktermu dengan kedua matanya sebelum berkata, "Pak tuamu, melihat betapa relanya Anda memberiku penawarnya, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Aku berharap kau tidak akan mengecewakanku." Setelah itu dia mengulurkan tangan kanannya ke arah doktermu sambil diam-diam mengamati reaksi orang lain. Jika ada yang tampak janggal, dia akan langsung menarik tangannya. Sayangnya, doktermu tetap mempertahankan senyum palsu di wajahnya. Dia tidak dapat mendeteksi adanya perubahan pada Hanli. Satu-satunya ekspresi yang dia buat adalah sedikit kedutan alis setelah Hanli setuju. Dengan cepat dia kembali ke ekspresi aslinya. Tampaknya doktermu sudah lama berharap Hanli akan menyetujui permintaannya. Doktermu tidak menjawab saat dia diam-diam mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di pergelangan tangan Hanli. Senyum di wajahnya perlahan-lahan tertahan, menyebabkan doktermu menunjukkan ekspresi yang sangat serius, seolah-olah dia sedang melakukan tindakan yang sangat suci. Hanli diam-diam membuat tubuhnya memanifestasikan ki lapisan keempat. Ketika dia melihat ekspresi doktermu, dia meningkatkan kewaspadaan, dan kewaspadaannya ke tahap tertinggi, sementara tangan kirinya perlahan-lahan menunduk ke pinggangnya, tanpa dia menyembunyikan pedang pendek yang baru saja dibuat. Perlahan, kegembiraan yang luar biasa muncul dari wajah doktermu. Dari pemeriksaan denyut nadi Hanli, dia menemukan bahwa ada gelombang energi mistis yang tak henti-hentinya beredar di dalam tubuh Hanli. Intensitasnya jauh melampaui harapannya. Meskipun dia adalah rubah tua yang licik dengan pengalaman duniawi yang luas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar saat melihat bahwa satu-satunya harapan untuk keselamatan yang terbentang di hadapannya benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Senyumnya sangat berseri-seri dan tidak dapat dibandingkan dengan senyum palsu yang ada di wajahnya sebelumnya. Ini luar biasa, kau benar-benar berhasil menembus lapisan keempat seni musim semi abadi. Ini luar biasa. Doktermu mulai tertawa terbahak-bahak, tidak repot-repot mempertahankan kepura-puraannya sebelumnya di depan Hanli. Suara tawanya bergema di seluruh rumah. Tetapi tangannya tetap mencengkeram pergelangan tangan Hanli dengan erat, seolah-olah dia tidak berniat melepaskannya. "Pak tuamu, apa maksudnya ini? Lepaskan aku." Ekspresi Hanli berubah dingin. Ia sudah menduga hal semacam ini akan terjadi dan berusaha menarik tangannya segera setelah pemeriksaan doktermu. Tetapi doktermu tidak memberinya kesempatan seperti itu. "Melepasmu?" "Tentu." Doktermu menghentikan tawanya, namun ekspresi wajahnya berubah. Hanli merasakan telinganya berdengung saat dunia berubah gelap di depan matanya. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Tangan kirinya yang memegang gagang pedang pendek jatuh lemas ke tanah. Sial. Meskipun pikirannya jernih, tubuh Hanli menolak untuk mendengarkan perintahnya. Meskipun sudah berhati-hati, dia masih menderita karena serangan mendadak doktermu, yang menyebabkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. "Bocah, kau masih pemula.
Tak peduli trik apa yang kau miliki, kau tidak punya cara untuk melakukannya sekarang. Semuanya berjalan sesuai prediksinya. Doktermu tidak bisa menahan senyum dan tampak puas setelah mencapai tujuannya. Kemarilah. Tangan kiri doktermu menarik Hanli menyeret tubuh Hanli ke arah kakinya. Menurunkan tubuhnya sendiri. Doktermu mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan menusuk titik akupuntur yang melumpuhkan yang terletak di depan daerah dada Hanli. Terdengar suara. Jari doktermu mendapat berlawanan seolah-olah mencoba menusuk plat logam. Jari-jarinya gemetar karena gelombang rasa sakit yang menyerangnya. Entah mengapa teknik stimulasi titik akupunturnya gagal. Apa yang terjadi? Dia terkejut dan jantungnya bergetar tanpa sadar. Mungkinkah dia mengenakan lapisan baju besi logam di balik bajunya? Doktermu bertanya-tanya, terkejut dengan perlawanannya. Pandangannya tanpa sadar mengamati tubuh Hanli. Namun, melihat betapa tipisnya pakaian Hanli, dia menggelengkan kepalanya dan segera membuang ide itu. Pada saat doktermu teralihkan, Hanli kembali mengendalikan tubuhnya. Kemampuan pemulihannya jauh melampaui apa yang dibayangkan doktermu. Kultivasi Hanli yang sebenarnya berada di lapisan ke-6 seni musim semi abadi. Dia benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu dan usahanya dalam berkultivasi. Tingkat pemulihannya luar biasa, bahkan jauh melampaui harapannya sendiri. Pada saat ini, doktermu dengan tegas membuang alur pikirannya, menyebabkan semua kebingungan dan kecurigaannya menghilang. Dia mulai memikirkan metode lain untuk mengendalikan Hanli, tetapi pada saat itu dia menemukan bahwa pergelangan tangan Hanli yang saat ini terkunci erat dalam genggamannya tiba-tiba menjadi sangat halus, seolah-olah dibasahi oleh minyak. Tidak ada cara baginya untuk menggerakkan kekuatannya dan mengunci pergelangan tangan Hanli. Ketidakpercayaan tampak di wajahnya. Dia mencoba lagi, tetapi tangan Hanli seperti cacing tanah di dalam tanah, mudah terlepas dari jari-jarinya. Doktermu menjadi semakin panik. Hanli tidak akan mempercayainya lagi, tidak peduli seberapa banyak doktermu memohon. Setelah Hanli bebas, ia mulai menggulingkan tubuhnya di lantai menuju ujung ruangan. Ia hanya berani berdiri saat ia berada jauh dari doktermu. Hanli saat ini tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kedua matanya menatap dingin ke arah doktermu. Doktermu tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Meskipun Hanli tidak tahu alasan dibalik tindakan doktermu, dia tahu bahwa doktermu pasti punya niat buruk. Tampaknya apa yang dikatakan doktermu sebelumnya hanyalah omong kosong belaka, tidak layak dipercaya sedikit pun. Demi keluarganya dan juga demi keselamatannya sendiri, Hanli menghunus pedang pendek yang disembunyikan di dekat pinggangnya. Pedang pendek ini hanya sepanjang 1 kaki, namun sangat tajam. Bilahnya berkilau dengan cahaya hijau. Ini benar-benar pedang pendek kelas 1. Hari ini entah kau atau aku yang akan binasa. Hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ucap Hanli dengan dingin, menggertakkan giginya karena marah saat dia melotot ke arah doktermu. Doktermu tampak sedikit tercengang melihat tangan kirinya, lalu kembali menatap Hanli. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Menarik, sepertinya kau benar-benar tidak bermalas-malasan selama setahun. Bahkan tanpa diduga berlatih keterampilan aneh seperti itu. Tapi kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menjadi lawanku dengan mengandalkan beberapa keterampilan seperti itu? Sepertinya aku sudah lama tidak bertarung. Ikut serta dalam latihan fisik bukanlah ide buruk. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah-langkah pertama." Hanli tidak menghiraukan hinaan doktermu. Ia sudah memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan menyerang lebih dahulu. Seperti kata pepatah, jadilah yang pertama bertindak dan manfaatkan setiap peluang. Pedang pendek di tangan kiri Hanli dibawa ke depan tubuhnya, menarik perhatian doktermu. Namun dari borgol kanan bagian dalam, dia diam-diam menyelipkan kantong kertas putih.
menjatuhkannya ke tengah tangan kanannya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk menyebarkan hamparan bubuk putih halus dari kantong kertas putih. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi asap putih tebal yang menyelimuti Hanli sepenuhnya, membuat sosoknya tampak tidak jelas dan tidak jelas. Selain itu, asap putih dengan cepat menyebar ke seluruh rumah dan membuat seluruh ruangan menjadi hamparan putih yang luas. Bahkan jika seseorang mengulurkan tangannya, dia tidak akan dapat melihat bahkan jari-jarinya. Hanli secara aneh menghilang di tengah asap. Dokter Mu mengernyitkan alisnya. Langkah Hanli memang di luar dugaannya, tetapi dalam hatinya dia mengabaikannya. Karena pengalamannya melawan tipu daya kelas 3 semacam ini, dia punya banyak cara untuk melawannya. Hanya karena dia takut asapnya akan terbukti merepotkan, dia menahan nafas. Dengan keterampilannya yang mendalam, tidak bernapas selama 45 hingga 75 menit bukanlah masalah sama sekali. Bakat yang tidak penting, dan kau masih berani pamer di hadapanku? Dokter Mu mendengus dingin. Tiba-tiba lengan kanannya menampar tempat kosong di dalam asap. Asap itu bergerak-gerak, seolah-olah dipukul oleh tongkat besar, dan segera membumbung ke atas, memperlihatkan lubang besar yang jelas. Meskipun dia tidak dapat melihat bayangan Hanli, Dokter Mu tidak berhenti. Menyerang kemana-mana dari semua sisi. Dia melepaskan lebih dari 10 serangan berturut-turut, membuat asap di dalam rumah benar-benar menghilang dari pintu depan. Ruangan kembali normal, kecuali Hanli yang hilang. Aneh, bocah ini benar-benar punya kemampuan. Bahkan saat aku di depannya, dia bisa membuat dirinya menghilang seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Dokter Mu tercengang, tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Dia terus mengawasi pintu dan sekitarnya. Bahkan jika seekor kutu terbang lewat, kutu itu tidak akan luput dari deteksinya. Dia dengan hati-hati mengamati seluruh rumah. Rak buku, meja, dan kursi di sekitarnya tidak tersentuh. Semuanya tampak sama. Tidak ada yang aneh. Jadi bagaimana mungkin orang sebesar Hanli bisa menghilang sepenuhnya di tempat sekecil ini? Ekspresi Dokter Mu berubah. Ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi dia berani batuk beberapa kali. Dia kemudian berjalan dengan goyah ke tempat Hanli menghilang, ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia berada beberapa kaki dari tempat Hanli menghilang, dia berhenti dan menyipitkan kedua matanya. Dia samar-samar merasakan niat membunuh yang jelas terpancar langsung ke arahnya dari dekat dan bersiap untuk bergerak. Mata Dokter Mu memancarkan energi yang digunakan untuk menyapu ruangan dengan seksama. Namun meskipun begitu, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Ia mulai khawatir karena tidak ada seorang pun di dekatnya. Mungkinkah Hanli memutuskan untuk naik ke surga atau turun ke neraka? Naik ke surga atau turun ke neraka? Dokter Mu benar-benar tenggelam dalam pikirannya dan berpikir seolah-olah dia telah menyadari sesuatu yang penting. Saat dia merenungkannya, tiba-tiba terdengar suara dari atas kepalanya. Ini buruk. Dokter Mu tiba-tiba menyadari bahwa Hanli telah menyembunyikan dirinya di balok atap. Dia tidak dapat melihat ke atas tepat waktu. Sambil berteriak, Dokter Mu mengangkat tangannya ke atas dan memukul telapak tangannya dengan keras untuk membuat lawannya pingsan dalam satu gerakan. Setelah serangan dahsyat itu terdengar ledakan, tetapi satu-satunya suara yang terdengar adalah suara yang tajam dan jelas. Dokter Mu agak bingung dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk memeriksa balok itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke ruang kosong di atas, di mana bahkan bayangan-bayangan pun tidak terlihat. Hanya ada lonceng logam hitam kecil yang tergantung di balok atap, berdenting tanpa henti setelah pukulannya. Bahkan bayangan Hanli tidak ada di sana.
Saat doktermu sedang melihat ke atas, seberkas cahaya dingin dengan kecepatan seperti petir menusuk dengan keras ke arah perut bagian bawah doktermu dari bawah kakinya. Kecepatannya luar biasa cepat, sebanding dengan kilat atau api yang berkobar. Dia baru bisa mendeteksinya saat cahaya itu akan menyentuh pakaian doktermu. Doktermu menjadi pucat karena ketakutan. Dengan tergesa-gesa, dia bereaksi secara naluriah dan memutar tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah tidak memiliki tulang belakang saat dia membungkuk ke belakang. Tubuhnya melengkung membentuk lengkungan. Pukulan pedang pendek yang berbahaya ini nyaris saja merobek perutnya. Hampir saja dadanya terbelah dan isi perutnya tercabik-cabik. Setelah mengalami serangan itu, doktermu tidak berani untuk bersantai. Seolah-olah telapak kakinya berisi bekas. Dia melompat mundur beberapa meter tanpa mengubah posturnya. Baru setelah mundur, dia berani bangkit dan melihat dengan waspada namun marah ke arah munculnya cahaya pedang pendek itu. Hanya untuk melihat bahwa tanah tempat doktermu berdiri beberapa saat yang lalu mulai membengkak perlahan. Tanpa diduga, pembengkakan itu terjadi lebih besar dan lebih tinggi hingga akhirnya Hanli muncul. Dia telah menggunakan kombinasi seni tulang lunak, seni pengendalian nafas, dan teknik persembunyian palsu. Pada saat ini pakaian Hanli berwarna sama dengan tanah kuning. Tangan kirinya memegang pedang pendek yang hampir mengenai doktermu, dan matanya menunjukkan ekspresi kesal. Tampaknya Hanli merasa sangat disayangkan bahwa dia baru saja kehilangan sasarannya. Terkejut oleh tebasan sebelumnya, jantungnya berdebar kencang karena takut pada pedang pendek itu. Dia bukanlah rekrutan yang tidak berpengalaman, yang tidak pernah menghadapi bahaya. Tetapi meskipun begitu, hanya ada beberapa kejadian di mana dia menghadapi pengalaman hampir mati. Yang membuat pengalaman ini semakin menakutkan adalah bahwa hal itu disebabkan oleh Hanli, yang selalu dipandang rendah oleh doktermu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya akhirnya menjadi tenang dan berkata dengan suara kering dan kasar, "Sepertinya aku telah meremehkanmu, murid mudaku tersayang. Kemampuanmu tidak buruk. Kau benar-benar layak untuk kuanggap serius." Setelah mengucapkan kalimat ini, doktermu perlahan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan matanya dan menatap tangannya dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tatapannya mirip dengan tatapan penuh gairah pada seorang mangsa, melupakan bahwa itu adalah Hanli. Hanli mengangkat kedua alisnya dan mencibir. Dia menggenggam pedang pendeknya erat-erat di satu tangan dan perlahan mendekati doktermu dengan langkah-langkah kecil dan terukur. "Tangan perak iblis." 3 kata ini keluar perlahan dari mulut doktermu seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Kata-kata itu mengandung energi iblis yang tak terduga, menyebabkan Hanli membeku tanpa sadar, menghentikan langkahnya. Tepat saat suara doktermu menghilang, gelombang niat pembunuh yang sangat besar tampak meledak keluar dari tubuh doktermu. Intensitas niat membunuh ini sebanding dengan angin menderu dan hujan deras, semakin kuat dari keempat arah menutupi seluruh kediaman. Saat Hanli melangkah maju, dia berhadapan langsung dengan gelombang niat membunuh yang tiba-tiba, dan tanpa sadar terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menyeimbangkan tubuhnya dan berdiri tegak. Ekspresi wajah Hanli berubah drastis saat hatinya langsung hancur. Dia tahu bahwa doktermu akhirnya berhenti meremehkannya dan memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkas untuk menghadapi Hanli. Sepertinya pertemuannya dengan pedang pendek Hanli benar-benar membuat doktermu marah. "Bocah kecil, kau bisa menyaksikan teknik pamungkasku, tangan perak iblis. Tingkat keberuntunganmu biasanya terakumulasi selama 3 kehidupan." Raungan doktermu yang memegahkan telinga masih terus berdengung di telinga Hanli. Beruntung bagi Hanli, doktermu tidak memasukkan teknik dari sebelumnya ke dalam ki-nya. Doktermu tidak suka menggunakan metode ini untuk meraih kemenangan, menyebabkan Hanli sedikit tidak khawatir.
Namun setelah mendengar doktermu membanggakan teknik terhebatnya, tangan perak iblis, Hanli tak kuasa menahan diri untuk menatap tangan lawannya. Setelah dia melihat, wajah Hanli membeku dan dia tercengang oleh apa yang dilihatnya. Tangan doktermu yang awalnya setipis cabang pohon membengkak hingga 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Yang lebih mengerikan adalah kulitnya yang kuning dan pucat benar-benar mengalami perubahan fisik dan berubah menjadi warna keperakan. Di bawah sinar matahari yang cerah, kulitnya memantulkan cahaya keemasan yang dingin. Tampak tidak dapat dihancurkan dan sepenuhnya terbuat dari perak. Inikah kekuatan sebenarnya dari doktermu? Setelah melihat tangan doktermu, Hanli semakin hancur. Dia mencengkeram gagang pedang pendeknya dengan satu tangan, sementara aliran keringat tanpa sadar muncul di telapak tangannya, menyebabkan genggamannya menjadi basah dan licin. Pengalaman bertarungnya sangat terbatas. Jadi satu keterampilan baru yang ditunjukkan oleh lawannya sudah cukup untuk membuat Hanli khawatir, membuat suasana menjadi berat. Namun di permukaan, Hanli tidak tampak terpengaruh. Dengan raut wajah tenang yang tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, ia tampak meremehkan teknik pamungkas yang ditunjukkan oleh doktermu. Doktermu akhirnya tidak puas. Ia melihat Hanli dari sudut pandang yang sama sekali baru. Tetapi ia tetap merasa bahwa memamerkan tekniknya yang luar biasa di depan seorang remaja muda benar-benar melebih-lebihkan lawannya. Sama seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Karena itu, ia awalnya mengira Hanli akan ketakutan dan memohon belas kasihan padanya. Baru pada saat itulah doktermu dapat menenangkan harga dirinya. Apakah kau tahu bahwa aku sangat membenci ekspresi wajahmu? Seorang bocah nakal yang masih bau susu ibunya bisa bertindak begitu berani, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendalinya, kata doktermu dengan dingin, tidak berusaha menutupi penghinaan dan kebenciannya terhadap Hanli. Begitukah? Membiarkanmu tua merasa jijik adalah kehormatan bagiku. Kupikir di masa depan aku harus lebih mengembangkan bakatku di bidang ini. Hanli menjawab dengan sinis, berharap sarkasmenya akan membuat lawannya tergelincir dan memberinya kesempatan. Menanggapi niat Hanli yang jelas terlihat, doktermu berhenti berbicara dan membenturkan kedua telapak tangannya, menyebabkan suara terdengar mirip dengan suara logam yang bergesekan. Niatnya adalah untuk menimbulkan rasa takut di hati lawannya. Sosok doktermu bergetar saat ia melompat ke udara dan menggerakkan telapak tangannya yang berwarna perak. Seperti angin kencang dan sekuat gunung, ia bergegas menuju Hanli. Doktermu tidak berniat membuang waktu lagi untuk menangkap Hanli. Dia akan melepaskan teknik pamungkasnya melalui satu serangan. Dengan ekspresi serius, Hanli memusatkan perhatian penuhnya pada posisi menyerang doktermu. Setelah doktermu melompat ke udara, Hanli mengangkat tangannya dan membidik lehernya, titik lemah setiap orang. Doktermu sedikit tercengang saat melihat betapa beraninya Hanli. Hanli benar-benar berniat menghalangi teknik kerasnya secara langsung. Doktermu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Pergi ke neraka. Dia mengerahkan tangan keperakannya untuk menangkap pedang pendek Hanli dan mengerahkan tangan lainnya ke tulang belikat Hanli. Kedua tangannya menghantam udara dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, meskipun serangan telapak tangan ke arah tulang belikat Hanli tampak kejam dan menakutkan, doktermu hanya menggunakan setengah dari kekuatan dalam serangan itu. Hal yang sangat kontras dengan teriakannya sebelumnya. Dia khawatir bahwa dia akan melukai Hanli secara kritis dan akhirnya tidak dapat menggunakannya dalam rencananya. Hanli tentu saja tidak tahu kebenaran masalah ini. Dan karena itu, dia menanggapi serangan itu dengan sangat serius.
Tidak mungkin dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji ketangguhan tangan keperakan lawannya. Sebaliknya, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dengan ringan, menyebabkan pedang pendek itu menebas secara horizontal, alih-alih menggambar lingkaran di udara. Dia bermaksud menggunakan gerakan ini untuk melindungi bagian atas tubuhnya. Dr. Mu mendengus, tetapi lintasan tangannya tetap tidak berubah, masih tanpa henti mengejar pedang pendek itu tanpa niat untuk menghindar. Sial, suara renyah terdengar saat pedang pendek Hanli menebas telapak tangan keperakan itu, menyebabkan beberapa percikan api berterbangan. Namun pedang pendek itu tidak berhasil meninggalkan goresan sedikit pun di telapak tangan Dr. Mu. Dr. Mu memanfaatkan kesempatan ini, membalikkan telapak tangannya. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikannya ke pedang pendek Hanli tanpa memberi Hanli kesempatan untuk menarik kembali senjatanya. Saat Hanli merasakan getaran yang dahsyat, sebagian bilah pedang pendeknya patah dan terbang jauh serta membenamkan dirinya ke dinding. Tangan keperakan lainnya membentuk cakar yang melengkung ke arah tulang belikat Hanli, berharap untuk menghentikan gerakan Hanli dan menangkapnya hidup-hidup. Meski situasi berubah menjadi lebih buruk, Hanli tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia sedikit menggeser bahunya dan berlari ke depan. Tubuhnya berusaha menjadi gumpalan asap di depan mata Dr. Mu. Melihat teknik gerakan tubuh yang menghilang seperti itu, Dr. Mu merasa terkejut dalam hatinya. Namun ia melanjutkan serangannya, menempatkan kedua tangannya di depannya seperti layar untuk menahan dan menghalangi asap. Ia tidak berniat membiarkan Hanli lolos. Asapnya benar-benar tidak biasa. Asap itu ragu-ragu sejenak sebelum melesat pelan ke empat arah, seolah-olah sedang mempertimbangkan arah mana untuk melarikan diri. Asap itu bergerak dalam sudut yang aneh dan menghindari layar. Dalam sekejap mata, asap itu melesat ke sudut paling kiri kediaman Dr. Mu sebelum berhenti dan berubah menjadi Hanli.